Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Aulia dengan NIM H540 12 11 020. Di sini saya akan melakukan video tutorial ARDL dengan menggunakan aplikasi eView. Untuk data yang saya gunakan adalah data harga emas, nilai tukar, minyak dunia, suku bunga, dan permintaan emas. Dan ini merupakan multivariat ya, karena dia variabelnya itu lebih dari satu. Di sini kita, yang masukin harga emas sampai permintaan emas saja, kenapa dan kita nggak usah masukin inflasi, kenapa? Karena inflasi ini tidak stasioner di tingkat level atau maupun di tingkat, first different. Nah, sedangkan untuk syarat dari ARDL sendiri, dia itu harus stasioner di tingkat level atau di tingkat, first different. Oleh karena itu, kalau misalkan dia second different, dia harus dibuang aja datanya atau dipanjangin datanya sampai maksimal itu dia di first different. Nah, selanjutnya kita masukin aja ke kita buka aplikasi eView, kita buka work file, kita ganti frekuensinya itu quarterly karena emang, datanya itu data quarter dari 2007 sampai 2017. Setelah itu kita klik OK, kita masukin datanya, quick empty group, langsung kita paste. Nah kan ini masih seri gini ya, kita ganti lihat seri yang pertama itu dia lihat yang pertama itu harga emas, nilai tukar. Harga emas, nilai tukar, minyak dunia, suku bunga. Yang terakhir itu ada permintaan emas. Nah, setelah itu kita harus cek nih eh, stasioner dari harga emas sampai suku bunga variabelnya itu stasioner di tingkat level kah, first different atau bagaimana? Yang pertama itu kita cek satu-satu ya dari harga emas dulu, view unit root test, kita di level dulu, kita bisa lihat bahwa probabilitasnya itu variabel harga emas belum stasioner di tingkat level. Coba kita lanjut ke first different. Nah, ternyata variabel harga emas stasioner di tingkat first difference. Setelah itu kita buka minyak dunia, view unit root test, tingkat level, dia masih belum stasioner. Lanjut kita ke first different, ternyata sudah stasioner di tingkat first different. Selanjutnya ini minyak dunia sudah, kita lanjut ke nilai tukar, view, unit root test, kita di tingkat level dulu, ternyata dia belum stasioner, coba kita buka, kita cek di first different-nya, ternyata dia sudah stasioner di tingkat first different, lanjut ke permintaan emas, view, unit root test, tingkat level. Oke, oh ternyata kalau permintaan emas sudah stasioner di tingkat level. Yang lanjut yang terakhir, suku bunga, unit root test, level. Oh, dia belum stasioner. Lanjut kita unit root test, first difference. Sudah stasioner di tingkat first difference. Nah, jadi semuanya harga emas, minyak dunia, nilai tukar, dan suku bunga itu merupakan dia eh di stasioner di tingkat first difference, sedangkan untuk permintaan emas sendiri dia di tingkat level stasionernya.
Nah, lanjut setelah ini kita tentu ini mana yang variabel X, mana yang variabel Y. Nah, variabel Y ini merupakan variabel dependen di mana dia itu merupakan variabel yang dipengaruhi untuk variabel Y ini kan berupa AR-nya ya, dan like-nya itu harus kurang dari like-nya itu kurang harus kurang dari satu. eh Lanjut di sini untuk variabel Y-nya itu merupakan harga emas ya. Jadi dan minyak dunia, nilai tukar, permintaan emas, suku bunga itu merupakan variabel X-nya, variabel yang mempengaruhi. Jadi kita itu bakal lihat nih em, harga minyak dunia, nilai tukar, permintaan emas sama suku bunga itu mempengaruhi harga emas atau tidak nih. Jadi kita harus mencarinya. Lanjut kita masuk ke metode ARDL. Nah, kita lanjut aja uh, equation ya. Kita bisa, yang pertama itu kita blok dulu. Setelah itu kita klik open as equation. Nah, di sini bisa kita lihat ya, karena harga emas itu dia first different, maka semua yang first different harus kita tambahkan D di depannya. Minyak bumi dunia dia juga D, dia karena first different. Nilai tukar juga dia first different. Untuk permintaan emas dia karena bukan stas tidak dia stasioner di tingkat level jadi nggak usah ditulis D. Selanjutnya untuk suku bunga kita juga kalau tulis D karena di first different. Ini untuk C-nya kita hapus aja ya, bisa dihapus teman-teman. Langsung kita klik metodenya ARDL. Setelah itu kita buka option. Kita ini ada model selection kriteria. Kita bakal menguji, kita akan membandingkan nih model kalau pakai IKIK atau pakai Swatch. Nah, kenapa gitu? Kita itu harus melihat nanti membandingkan mana model terbaik ARDL dari data ini. Nah, selanjutnya setelah kita yang pertama coba AKIK dulu, klik OK. Nah, kita ini bisa kita lihat ya teman-teman bahwa dari mode ARDL-nya ini 13042. Nah, ini tuh bisa digunakan karena apa? Karena airnya itu tadi tidak nol ya teman-teman. Airnya itu satu. Nah, setelah itu kita lanjut ya teman-teman. Klik view, koefisien, diagnostik. Baik, boleh kita lanjut dulu. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Lanjut, kita mau tes ya. Review koefisien diagnostik, long run, and bound test. Nah, di sini kita mau lihat F statistiknya dan bandingkan dengan I1. Karena syarat untuk didapat digunakan tuh F statistiknya terus harus lebih dari I1. Kita bisa lihat di sini ya. F statistiknya ini dia 13,21213 untuk I1-nya itu 3. Nah, jadi F statistik ini terbukti lebih dari I1 dan lebih besar, maka model ini bisa digunakan. Lanjut, tapi kita itu harus membandingkan nih dengan Swatch eh ini. Jadi kita ini dan kita cari nih F statistik yang paling tinggi gitu. Lanjut, kita ke estimate.
Setelah itu kita ganti jadi Swatch ya. Klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat F statistiknya ini dia modelnya ini mode ARDL 01 10001. Nah, ini bisa digunakan karena ARDL itu tidak nol. Nah, setelah itu kita klik view, lanjut ke koefisien diagnostik, bound test. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk F statistiknya dia lebih dari I1, dan kalau kita bandingkan sama F statistik yang model IKIK tadi, ternyata model Schwarz ini F statistiknya lebih besar nih teman-teman. Nah, jadi kita harus menggunakan metode Schwarz, dan Schwarz ini terkointegrasi atau lebih bagus dari lebih bagus. Jadi kita untuk memakai ARDL ini kita lebih bagus menggunakan mode 10001. Setelah itu kita klik view, koefisien diagnostik, klik error, correction form. Nah, di sini kita harus kointegrasinya itu harus negatif. Nah, ternyata sudah negatif. Lanjut, probabilitasnya itu juga harus 0,000, harus dikurang dari 0,05. Ini sudah bagus banget, 0,0000. Lanjut, maka model ARDL ini dapat digunakan, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke lihat jangka panjang dan jangka pendeknya dari data ini. Nah, yang pertama itu kita klik view, koefisien diagnostik, long run, form, and bound. Nah, ini kan ada dua tabel nih, ini tabel atas 1 dan tabel 2. Nah, kita bisa lihat nih, kalau tabel 1 ini tabel jangka pendek, tabel 2 tabel jangka panjang. Nah, kita bisa lihat nih di tabel jangka pendek ini, apakah signifikan, karena nanti kalau misalkan signifikan ini, probabilitasnya ini, dia bakal berpengaruh nih ke variabel Y. Kita bisa lihat di sini yang signifikan harga emas kan bukan ya, dia variabel Y-nya. Minyak dunia dia tidak, dia lebih dari 0,05, nilai tukar lebih dari 0,05, permintaan emas lebih dari 0,05. Nah, di sini ada suku bunga nih. Ternyata yang signifikan hanya suku bunga, variabel suku bunga. Maka dalam jangka pendek, suku bunga ini signifikan berpengaruh terhadap harga emas gitu. Untuk jangka panjangnya kita bisa lihat probabilitasnya itu semua lebih dari 0,05 ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam jangka panjang ini nggak ada yang berpengaruh variabelnya ini, baik variabel minyak dunia, nilai tukar, permintaan emas, suku bunga itu tidak berpengaruh terhadap harga emas dalam jangka panjang. Nah, mungkin cukup sekian ya eh, tutorial dari ARDL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.